Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada pertemuan kali ini, kami akan memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami mengenai perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan, yaitu modul dan LKS. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kerangka modul. Baik, kerangka modulnya yaitu diantaranya yang pertama ada halaman sampul. Nah, halaman sampul ini berisi mengenai label kode modul, label milik negara, bidang atau program studi keahlian dan kompetensi keahlian, judul modul, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi di sini yaitu yang mewakili kegiatan yang dilaksanakan pada pembahasan modul. Lalu tulisan lembaga seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dirijen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu Direktorat Pembinaan SMK, dan tahun modul disusun. Nah, setelah halaman sampul ada kata pengantar. Kata pengantar di sini sama seperti kata pengantar pada umumnya yang memuat informasi tentang peran modul dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada peta kedudukan modul. Nah, peta kedudukan modul ini diagram yang menunjukkan kedudukan modul dalam keseluruhan program pembelajaran dengan diagram pencapaian kompetensi yang termuat dalam kurikulum. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada pendahuluan yang pertama berisi deskripsi. Nah, dalam deskripsi ini harus menjelaskan penjelasan singkat tentang nama dan ruang lingkup isi modul, kaitan modul dengan modul lainnya, hasil belajar yang akan dicapai setelah menyelesaikan modul, serta manfaat kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran dan kehidupan secara umum. Nah, karena kami mengambil materi segi 4, maka isi deskripsi dari modul yaitu penjelasan singkat mengenai segi 4, lalu manfaat dari modul segi 4 ini, dan kehidupan secara umumnya, manfaat dalam kehidupan secara umumnya. Selanjutnya ada prasyarat. Prasyarat ini kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul tersebut, baik berdasarkan bukti penguasaan modul lain maupun dengan menyebutkan kemampuan spesifik yang diperlukan. Nah, jadi dalam prasyarat ini, sebelum siswa memahami modul segi 4 ini, siswa harus memahami terlebih dahulu materi mengenai sebelum segi 4. Lalu setelah prasyarat ada tujuan akhir. Nah, tujuan akhir ini berisi mengenai pernyataan tujuan akhir yang hendak dicapai peserta didik setelah menyelesaikan suatu modul. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi ini berupa kemampuan apa saja yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya ada cek kemampuan. Nah, cek kemampuan ini untuk mengetahui atau mengukur kemampuan siswa dalam mempelajari modul pada materi segi 4 ini. Nah, selanjutnya ada bab 2 pembelajaran. Yang pertama ada rencana belajar siswa. Nah, pada rencana belajar siswa ini merupakan rencana apa saja yang akan diterapkan nantinya kepada siswa. Lalu kegiatan belajar. Nah,
Tadi adalah rencana belajarnya, yang kedua ini kegiatannya. Jadi setelah rencana, di bawahnya berarti kegiatannya. Jadi mengenai aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya ada bab 3, evaluasi. Nah, yang pertama ada kunci jawaban. Nah, tadi di bab 1 pendahuluan kan terdapat cek kemampuan ya. Nah, di sini cek kemampuannya kan berupa soal. Nah, di bab 3 evaluasi ini kunci jawaban dari soal-soal yang telah dibuat. Lalu yang terakhir penutup berisi daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini semua referensi yang digunakan sebagai acuan pada saat penyusunan modul. Jadi semua referensi mau dari internet ataupun dari sumber yang lain harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sekian kerangka dari modul. Selanjutnya akan diterangkan mengenai kerangka dari LKS. Baik, selanjutnya adalah LKS. LKS merupakan materi ajar yang dibuat dengan sederhana dan mudah dipahami dengan tujuan agar memudahkan siswa dalam mempelajari materi secara mandiri. Dan LKS juga biasanya dimanfaatkan sebagai buku pendamping dan juga buku latihan soal untuk siswa. Dan di dalam LKS ini memiliki kerangka. Yang pertama itu adalah cover. Nah, dalam cover di LKS ini termuat judul LKS-nya, mata pelajaran, dan juga data siswa. Nah, data siswa itu sendiri terdiri dari nama siswa, kelas, dan juga nomor absen. Selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar dalam LKS ini memuat tentang peranan LKS dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah daftar isi. Pada daftar isi di LKS ini memuat berisi tentang materi apa saja yang termuat dalam LKS dan juga terdapat nomor halaman yang membantu siswa dalam menemukan materi dari LKS itu sendiri. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi tentang kompetensi-kompetensi apa saja yang harus siswa capai dalam pembelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya itu adalah pembelajaran. Dalam pembelajaran ini terdapat ringkasan materi dan juga latihan-latihan soal yang harus siswa kerjakan. Selanjutnya itu adalah penilaian. Penilaian dalam LKS ini dilakukan terhadap proses kerjanya. Jadi penilaian dalam LKS ini merupakan hasil dari proses kerja siswa karena pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah kompetensi yang penilaiannya itu didasarkan pada penguasaan kompetensi. Dan selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka dari LKS sendiri sama dengan daftar pustaka pada buku-buku yang lain yang terdiri dari sumber-sumber referensi yang diambil dalam membuat LKS itu sendiri. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.